Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang gangguan terhadap keharmonisan keluarga. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi sekalian. Dan dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Pak Pol, ada salah seorang pendengar setia acara Telaga ini yang menulis surat kepada kami, dan di dalam suratnya itu dia mengajukan permintaan kalau mungkin masalahnya itu bisa diudarakan, itu jadi dimasukkan di dalam acara bincang-bincang di Telaga ini. Dan kami merasa itu sesuatu yang baik sekali, dan kami tidak akan mengudarakan suatu pertanyaan atau persoalan yang keluarga yang tidak diminta oleh si penulis surat, gitu Pak Pol ya. Jadi karena ini adalah permintaan dan kami rasa ini baik untuk kita bisa ketahui bersama, maka tanpa usah menyebutkan nama penulis surat dan identitasnya, kami akan mencoba untuk mengemukakan ini dalam sebuah perbincangan dengan Pak Paul malam pada kesempatan ini. Yang menjadi persoalan dari itu seorang ibu atau seorang istri yang menulis surat kepada kami, yang mengatakan bahwa sebenarnya hubungan dia dengan suaminya itu tidak bermasalah gitu Pak Paul. Jadi semuanya berjalan dengan baik. Hanya si ibu ini seringkali mengingat akan seorang teman lamanya yang dulu dia pernah ya senang gitu ya. Kita tidak tahu, tapi akhirnya tidak jadi sampai menikah. Dia sudah membangun rumah tangga sendiri, dan itu sangat menggelisahkan kehidupannya. Dia merasa bersalah bahwa dia sebagai seorang istri kok masih terus mengingat-ingat teman lamanya itu yang dia kagumi atau dia cintai itu. Nah, hal itu juga pernah dikemukakan kepada suaminya, dan suaminya itu penuh pengertian. Bahkan dia bersedia untuk mengantarkan si istrinya ini untuk bertemu dengan orang yang dikasihnya dulu itu. Nah, hal itu membuat dia tambah merasa bersalah lagi gitu. Nah, sehingga dia merasa perlu untuk menulis surat. Sebenarnya bagaimana dia bisa mengatasi masalah itu? Gitu Pak. Nah, kami sudah mencoba menjawab masalah ini lewat surat, tetapi kali ini kami ingin kemukakan di dalam sebuah perbincangan lewat acara Telaga ini, gitu Pak. Pak Gun, sebelum saya jawab, sekali lagi saya ingin menggarisbawahi yang tadi Pak Gun sudah kemukakan, yakni kami hanya membicarakan kasus jika memang diminta oleh si penulis surat. Jadi saya ingin memberikan, atau kami di Telaga ini ingin memberikan jaminan ya kepada para pendengar yang menulis surat kepada kami bahwa kami tidak akan membahas kasus yang saudara tulis di dalam acara radio ini. Iya, itu saya rasa penting sekali karena ada hal-hal yang sifatnya sangat pribadi, dan kami tentu tidak akan mengemukakan hal itu lewat acara seperti ini gitu. Betul. Dan jadi kalau misalnya para pendengar merasa bahwa ada pembicaraan kami yang seolah-olah bersangkutan dengan kasus yang saudara pernah tanyakan kepada kami melalui surat, yakinlah bahwa itu hanyalah suatu peristiwa yang kebetulan. Kami tidak sedang membahas kasus saudara sama sekali. Kami benar-benar mencoba untuk menghormati kerahasiaan antara saudara dan kami. Jadi kami hanya balas secara pribadi, dan kalau saudara minta agar kasus ini diungkapkan di udara, baru kami akan melakukannya. Dan ini pun ya Pak Gunawan, kita perlu jelaskan bahwa kita tidak langsung membahas kasus ini ya. Padahalnya kami sudah menerima
surat ini beberapa minggu yang lalu, mungkin lebih dari sebulan 2 bulan yang lalu ya. Jadi memang kami tidak mau memanfaatkan masalah yang saudara ajukan kepada kami. Iya, saya rasa itu menjadi suatu pertimbangan yang sangat serius untuk kita bahas di dalam acara ini. Iya, iya. Jadi bagaimana Pak Paul yang tadi itu? Yang tadi Pak Gun sudah uraikan, saya ada beberapa tanggapan yang langsung muncul dalam benak saya. Pertama adalah kesan saya justru keluarga ini atau hubungan suami istri dalam kasus ini lumayan kuat ya, lumayan baik. Tanda-tandanya apa? Sehingga saya bisa menyimpulkan hubungan mereka lumayan baik. Si istri memiliki keterbukaan terhadap si suami, sehingga berani menceritakan tentang kesukaannya terhadap seseorang yang pernah disukainya waktu masih sekolah dulu. Nah, ini menandakan bahwa si istri merasa aman dengan si suami. Dia tahu bahwa suaminya mencintainya dan tidak akan marah atau kalap atau meninggalkannya gara-gara dia mulai mempunyai ingatan-ingatan mengenai seseorang yang pernah disukainya dulu. Jadi saya melihat ini suatu komunikasi yang baik ya, karena adanya keterbukaan, dan keterbukaan ini menandakan adanya rasa percaya yang tinggi. Si istri merasa sangat aman. Dan dari jawaban si suami, kita bisa menilai tepatlah apa yang dipikirkan oleh si istri, yakni si suami bisa menerima. Nah, si suami memang sangat akomodatif, berani bahkan mengajak si istri untuk melihat kembali pria tersebut. Melihat bukan berarti menjalin hubungan sama sekali, tapi hanya untuk melihat dan bertemu saja, supaya rasa keingintahuan si istri bisa terpuaskan, meski hanya untuk sementara. Apakah sebenarnya yang timbul di dalam diri si istri itu suatu perasaan kangen itu? Ini memang susah saya jelaskan juga. Saya tidak bisa secara pasti memahaminya, Pak Gunawan. Yang menjadi dugaan saya adalah ini masalah cinta monyet atau cinta pertama ya, kalau kita boleh katakan. Saya tidak ingat pastinya umur berapa si istri itu menyukai pria ini. Namun kalau tidak salah pada masa yang sangat muda sekali, masa sekolah kalau tidak salah ya. Dan mereka sebetulnya tidak pernah berpacaran ya Pak Gun ya. Iya. Jadi hanya saling suka gitu aja ya, mungkin. Dan bahkan kalau tidak salah si istri ini saja yang menyukai pria tersebut. Iya. Tidak ada timbal balik tanggapan. Jadi tidak pernah ada jalinan kasih antara mereka berdua. Menurut saya dia atau si istri ini mempunyai suatu memori yang indah sekali tentang si pria ini, dan yang terjadi adalah memori yang indah ini muncul pada masa usia yang lebih tua, dan ini bisa dianggap normal ya, wajar. Kadangkala kita ini memasuki fase-fase di mana masa lalu kita itu tiba-tiba mencuat kembali dalam benak kita. Dan tiba-tiba kita sering lagi mengingat-ingat masa-masa di SMP atau di SMA. Dan yang mencuat dalam benak si wanita ini adalah kesukaannya, kekagumannya terhadap orang tersebut. Jadi ya saya masih anggap ini sebagai sesuatu yang wajar ya. Bukannya wanita ini sedang berselingkuh atau apa. Itu yang saya lihat. Atau mungkin si istri ini mungkin ya Pak Paul ya, apa ada kecenderungan rasa bosan pada suaminya mungkin ya? Apa bisa juga? Mungkin. Memang ini tidak diungkapkan oleh si istri dalam suratnya. Jadi memang tidak kami ketahui ya, tidak kita ketahui. Tapi mungkin si istri bosan atau hubungannya tidak baik dengan si suami. Namun kesan saya waktu membaca suratnya, justru hubungan dia lumayan baik ya. Sebab adanya keterbukaan yang begitu kuat dan rasa percaya, dan terutama sikap si suami yang penuh pengertian, rasanya menimbulkan kesan mereka sebetulnya lumayan harmonis. Maka si istri ini merasa sangat bersalah gitu, seolah-olah kenapa saya yang dalam hubungan yang harmonis bisa memikirkan kembali seseorang yang lain dalam hidup saya. Jadi mungkin saja bosan ya, sebab
kita harus akui bahwa sebagai manusia, waktu kita menjalani kerutinan hidup hari lepas hari dan hidup dengan seseorang yang sama, tidak ada gairah yang baru dan sebagainya, ya mungkin saja kita merasa sedikit jemu atau bosan. Bagaimana Pak Pol, kalau dikaitkan dengan firman Tuhan ya, seorang itu sudah mempunyai suami, kemudian masih memikirkan laki-laki lain, apakah itu tidak mencobai diri bahwa dia kemungkinan saja kalau hal itu diteruskan, kan bisa dia itu akan jatuh Pak Pol. Tepat sekali. Jadi saya akan lanjutkan yang tadi saya katakan. Saya tadi mengatakan bahwa yang dialami oleh si istri ini wajar dalam pengertian si istri ini bukanlah seseorang yang, maaf ya saya gunakan istilah yang sedikit klinis atau keras, misalnya dia sedang sakit jiwanya. Bukan, saya menganggap ini bukanlah masalah dia sakit jiwa atau apa. Jadi entah mengapa memang si istri ini sedang mengembalikan masa lalunya saja ke dalam hidup dia. Dan yang dikembalikan, yang menonjol dari masa lalunya itu adalah kekaguman dia terhadap seseorang. Nah, kita ketahui bahwa orang yang kita sukai dari jauh itu selalu lebih cantik, lebih indah daripada orang yang kita kenal dengan dekat. Itu adalah hal yang wajar. Karena orang yang kita sukai dari jauh menjadi orang yang sangat ideal. Tidak bisa kita lihat kelemahannya. Jadi si wanita tersebut juga saya kira mengalami hal ini. Yaitu dia mempunyai kekaguman yang ideal, yang tidak realistik sama sekali. Tidak didasari atas kenyataan. Dia menyukai, mengagumi orang yang dianggapnya sangat baik, sangat ideal. Dan mungkin bagi si wanita ini, itulah suami ideal yang dia dambakan dalam hidup. Namun ya kita bisa katakan bahwa kalau misalnya si wanita ini berkenalan dengan dekat dan misalnya menjalin hubungan, berpacaran dengan pria tersebut dan akhirnya menikah, sudah pasti pria itu tidak akan menjadi pria ideal. Sebab semua orang yang kita kagumi dan kita idealkan, tatkala kita hidup dengannya, berhenti menjadi orang yang ideal. Dia tiba-tiba menjadi manusia yang nyata, ada kelemahan, ada kelebihannya. Nah, masalahnya adalah dengan si wanita ini, dia tidak pernah mencicipi realitas dengan si pria tersebut. Sebab tidak pernah terjadi, jadi hanya berhenti dalam khayalan. Nah, masalahnya adalah tatkala hanya berhenti pada khayalan, si pria tersebut terus menjadi sosok ideal. Nah, saya hanya sedikit khawatir kalau si wanita ini memang tetap mendambakan pria idealnya yang seperti itu. Dan setelah menikah dengan si suami yang dia juga sebetulnya cintai, si suami yang hidup dengannya hari lepas hari ya memang berhenti menjadi pria ideal. Dia menjadi suami yang realistik, yang nyata, yang ada kekurangan dan kelebihannya. Tapi karena si wanita ini pernah melihat dan pernah mendambakan sosok yang ideal tersebut, sosok ini tidak pernah meninggalkan dia. Dan sekarang mungkin saja dia mengalami suatu kesenjangan antara suaminya yang dia nikahi dan sosok ideal seorang suami yang pernah dia miliki dalam khayalannya dulu. Gitu. Ya, tapi si istri ini kan sudah bertekad untuk meninggalkan masa lalunya dan dia juga dengan menulis surat itu ada suatu kesungguhan. Betul. Yang dia mau atasi persoalan-persoalannya ini. Betul. Nah, Bapak dalam hal ini kan hubungan mereka kita nilai cukup baik, terbuka dan sebagainya. Apa peran suami untuk bisa menolong istri ini, Pak? Oke. Nomor satu ya, tindakan si suami itu sangat tepat, yakni dengan penuh pengertian mendengarkan isi hati si istri. Nomor dua, saya akan memberanikan diri bertanya kepada istri saya kalau misalnya ini terjadi pada istri saya. Apa yang menjadi harapan dia yang tidak terpenuhi pada saya atau dalam hidupnya dengan saya? Sebab dugaan saya ada hal-hal yang tak terpenuhi. Sebab dia ini sekarang membandingkan diri dengan sosok idealnya tersebut. Nah, mungkin saja si istri tidak membayangkan atau memikirkan hal ini dengan serius. Sebab baginya enggak ada apa-apa, dia merasa bahagia dengan si suami. Tapi dugaan saya
rasanya ada ya, ada hal-hal yang dia dambakan namun belum dia dapatkan, sehingga dambaan yang dulu itu muncul kembali. Jadi saya kalau sebagai suaminya, saya akan tanya, apakah ada hal-hal yang kau inginkan dari seorang suami yang mungkin tidak engkau temukan pada diri saya. Nah, dari situ akan ada kesempatan untuk membahas kalau ada hal-hal yang perlu atau bisa diperbaiki oleh saya sebagai suaminya. Nah, kalau misalkan setelah dibahas dan memang ya sudah selesai, ya hanya beberapa hal saja yang perlu diperbaiki. Nah, saya akan meminta si istri untuk nomor satu, waktu pikiran itu muncul, dia tidak usah panik. Waktu benaknya itu diisi lagi dengan gambar si pria tersebut yang dulu, dia jangan panik, jangan misalnya menengking-nengking seperti mengusir iblis, yang nggak perlu. Diamkan saja dalam pengertian, ya udah lewatkan saja, biarkan pikiran itu lewat. Kalau kita coba melawannya, itu pikiran makin menguat lama-lama. Dan dalam diri kita akan ada peperangan batinia, peperangan mental yang akan lebih menguras daya tahan mental kita, sehingga akhirnya pikiran itu lebih mudah masuk. Jadi biarkan pikiran itu lewat. Nah, yang terakhir adalah serahkan kepada Tuhan. Jadi bukannya kita menyalahkan diri, saya ini kok bisa berpikir seperti ini, saya ini kok tidak tahu diri, dan sebagainya. Diamkan saja. Kemudian serahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau tahu inilah pikiranku, inilah yang ada dalam benakku. Biarlah Engkau ambil, biarlah Engkau yang kuduskan. Jadi setiap kali pikiran itu muncul, serahkan kembali kepada Tuhan Yesus. Sebab bukankah firman-Nya juga berkata di 1 Petrus 5:17, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, maka aku akan memelihara kamu. Jadi ini adalah bagian dari kekhawatiran, bagian dari pergumulan. Serahkan kepada Tuhan. Kita tidak usah melawan-lawannya, sebab makin dilawan makin menguat, makin merasa bersalah, makin terkuras tenaga mental kita, dan makin lemah kita akhirnya. Begitu. Tapi itu tentu membutuhkan suatu keberanian tersendiri dari pihak suami itu, Pak, ya, untuk kasarnya itu dibandingkan dengan orang lain yang justru menurut si istri itu sosok yang ideal gitu, yang dia sendiri belum tentu tahu akan kelemahan-kelemahan orang yang apa didambakan itu tadi, Pak. Betul. Nah, Betul. dalam hal ini langkah selanjutnya dari si suami setelah dibandingkan dan jelas tahu ada kekurangannya, langkah apa yang harus ditempuh oleh suami itu, Pak? Dia ini rupanya seorang suami yang cukup aman ya, saya nilai, sehingga berani mendengarkan keluhan si istri ini, dan juga berani untuk seolah-olah membandingkan diri. Makanya dia bersedia antar untuk lihat kembali pria yang dulu itu. Jadi dia memang memiliki kestabilan, saya lihat di sini. Nah, saya kira si suami sekali-sekali tetap bisa bertanya kepada si istri, apakah pikiran itu masih terus mengganggu engkau? Tapi jangan membuat hal itu sebagai pusat perhatian atau pusat percakapan yang harus dibicarakan setiap kali. Sebab semakin terlalu banyak dibicarakan, semakin menjadi-jadi, saya takutnya. Jadi biarkan itu lewat, biarkan itu menjadi suatu peristiwa yang akan dilewati. Sekali-sekali si suami bisa tanya, apakah pikiran itu masih mengganggu engkau? Dan misalnya bilang tidak, ya udah. Dan jangan tanya-tanya lebih dalam lagi. Misalnya, kalau si suami ini tidak aman, dia akan tanya. Saya ngomong lebih belak-belakannya. Misalnya, si suami karena tidak aman akan mengungkit setelah mereka berhubungan badan misalnya. Apakah tadi lagi berhubungan badan, kau memikirkan pria itu? Nah, saya nasihatkan jangan bertanya-tanya hal seperti itu. Jadi, biarkan si istri melewati fase ini. Sebab semakin ditanya, diinterogasi, diawas-awasi seperti itu, semakin si istri ini hidup dalam bayang-bayang masa lalu atau pikiran ini, dan makin menjadi-jadi, tidak akan pudar, malah makin menguat. Ya. Ya, satu hal yang positif itu karena istri ini berani mengemukakan masalahnya kepada si suami, Bapak. Iya. Tapi saya percaya ada banyak istri yang tidak berani itu bilang seperti itu kepada suaminya.
Ya tentu dipengaruhi oleh faktor hubungan yang kurang baik, yang kurang sehat. Bagaimana hal itu Pak Paul? Itu kan pasti mengganggu hubungan pernikahan mereka. Bahkan saya dapat tambahkan, pernikahan yang sehat pun ya belum tentu memberikan keberanian kepada si suami, baik si istri, baik suami maupun istri ya, untuk mengemukakan hal-hal seperti ini. Jadi saya kira memang hubungan mereka ini tergolong kuat ya, sehingga berani bicara. Bagaimana kalau misalnya pernikahan ini tidak sehat? Kalau tidak sehat, masalahnya memang menjadi lebih runyam. Lebih runyamnya dalam pengertian si istri mendambakan sebetulnya pernikahan yang berbeda, pernikahan yang lain. Karena pernikahan yang sekarang ini menjadi sesuatu yang tidak nyaman baginya, tidak menyenangkan lagi. Nah, jadi khayalan itu seolah-olah menjadi pelarian dirinya dan menjadi suatu ungkapan keinginannya bahwa pernikahannya itu sebetulnya tidaklah terjadi dengan orang yang sama ini, tapi dengan orang yang lain. Begitu. Ya, apakah hal yang sama itu juga bisa dialami oleh suami atau pria gitu Pak Paul, yang kasusnya sama seperti itu gitu? Bisa ya Pak Gun ya. Saya ini makin tua jadi sedikit lebih sentimental ya Pak Gun ya. Saya mengira ya bahwa yang namanya cinta pertama, kesan pertama itu seringkali memang kuat itu Pak Gun. Memang kenapa kuat ya? Karena ada unsur khayalnya itu, ada unsur idealnya. Pada masa remaja, usia 16, 17, dunia itu memang setengah realitas, setengah khayalan. Jadi waktu seseorang mengasihi, menyukai seseorang yang lainnya pada usia 15, 16 misalnya, itu biasanya memang meninggalkan dampak atau bekas yang lumayan dalam. Karena itulah, karena adanya campuran antara realitas dan khayalan. Sebab cinta yang sangat realistik akhirnya menjadi cinta yang matang. Cinta yang matang itu menjadi cinta yang bisa diatur, tidak liar. Tapi cinta yang mengandung unsur khayalan atau fantasi, tidak berdasarkan realitas sepenuhnya, memang cenderung menjadi cinta yang sangat beremosi tinggi, sangat liar juga gitu, bisa menguasai kita. Maka kan kita berkata, anak remaja kalau lagi jatuh cinta itu benar-benar mabuk kepayang, tidak bisa belajar, tidak bisa mengerjakan tugasnya, mikirin ini wanita, telepon terus. Nah sedangkan kita ini waktu pacaran umur 25, 27, 28 misalnya, cinta kita akan berbeda gitu. Tidak lagi kita ini mikirin terus begitu. Dan kita yang sudah menikah berpuluhan tahun juga, kita akan lihat cinta kita makin berbeda. Cinta yang tidak lagi liar gitu. Nah Pak Pol, kalau orang tuh sudah memang bersuami atau beristri ya, seperti dalam firman Tuhan, kalau kita tuh mulai tertarik atau baru punya angan-angan yang arahnya itu berselingkuh ya, apakah itu tidak dikatakan dosa atau perzinahan ya? Maaf ya Pak Pol, soalnya kan ada, kita melihat saja kalau itu kita menjadi angan-angan kita, itu sudah katanya berzina ya Pak Pol ya. Entah itu di ayat mana itu saya pernah baca. Iya, memang firman Tuhan melarang kita untuk bernafsu untuk memiliki seseorang. Jadi memang itu sebetulnya bagian dari khotbah Tuhan di atas bukit ya, di Matius. Dalam kasus si wanita ini, saya pribadi tidak menggolongkan itu sebagai berzina. Dalam pengertian, dia memang tidak membayangkan hubungan apa, enggak. Dia hanya membayangkan pria tersebut yang rasanya kok dia sukai sekali. Namun saya setuju dengan yang Ibu Ida katakan bahwa kalau tidak dijaga, ini menjadi pohon yang besar. Sekarang memang hanyalah benih, ya, yang kecil sekali. Tapi memang bisa bertumbuh besar menjadi sebuah pohon yang akhirnya akan menguasai diri dia. Dan kalau itu terjadi, memang itu suatu perselingkuhan mental, tepat sekali. Karena biasanya dosa besar kan asalnya dari yang kecil. Dari kecil, betul sekali, Bu Ida. Jadi memang sudah tentu tujuan kita adalah agar pikiran ini bisa lenyap dari benaknya. Nah, yang saya tadi berikan adalah bukannya mengizinkan atau membiarkan pikiran ini bertumbuh dan dipelihara, sama sekali tidak. Namun bagaimana cara dengan efektif menghilangkannya.
Nah, yang saya tekankan adalah hati-hati dengan rasa bersalah. Sebab rasa bersalah tidak menolong kita untuk menguasai diri atau untuk mengenyahkan pikiran tersebut. Rasa bersalah makin menguras kekuatan kita. Dan akhirnya kita makin lemah dibuatnya. Sehingga pikiran itu malah makin menguasai kita. Jadi hilangkan rasa bersalah dalam pengertian anggap ini sebagai sesuatu yang memang sedang mengganggu kita. Tapi serahkan kepada Tuhan. Setiap kali muncul, Tuhan inilah pikiran saya, biarlah Engkau yang menerimanya. Kuduskan saya Tuhan. Daripada berkata, aduh saya orang yang jahat, saya orang yang gak benar, perempuan yang tidak tahu diri, terus menyalahkan diri. Nah, semakin dia begitu, semakin dia terlilit dalam lingkaran rasa bersalah yang akan makin membuka peluang pikiran itu muncul kembali. Tapi kalau si istri ini punya pikiran mau menghilangkan, tapi juga punya rasa syukur ya. Tuhan, saya bersyukur karena saya sudah mendapat suami yang baik ya. Kalau mendapat suami yang jelek, mungkin itu tambah menguasai ya. Tepat sekali. Tapi kalau mendapat suami yang baik, tentu lebih bersyukur dan berusaha untuk menghilangkannya, begitu ya. Tepat sekali. Jadi ada satu ayat yang ingin saya bagikan. Ini diambil dari Filipi pasal 4 dari ayat ke-8 saja ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi di sini Tuhan meminta kita agar dengan terencana ya, berusaha memasukkan hal-hal yang indah ke dalam pikiran kita. Hal yang suci, hal yang indah, hal yang manis. Jadi bagi si wanita ini saya sarankan, bacalah buku rohani yang baik. Bacalah bacaan-bacaan yang baik. Terus misalnya, dengarkanlah musik-musik yang baik, musik rohani yang membangun. Terus genangi pikiran dengan firman Tuhan. Terus diisi. Nah, sebab semua yang baik yang mengisi itu, yang mengisi benak kita, akhirnya akan menggusur pikiran pria tersebut. Sehingga nanti meskipun pikiran itu muncul, pikiran itu akan mudah lenyap dan tidak lagi bertenaga. Dan demikianlah telah kami persembahkan ke hadapan Anda sekalian sebuah perbincangan seputar kehidupan keluarga masa kini bersama Bapak Dr. Paul Gunadi. Apabila Anda berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilahkan Anda menghubungi kami melalui surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen, Jalan Cimanuk, nomor 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, dan dukungan Anda sangat kami butuhkan. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.